kami dari kelompok 6 mata kuliah akuntansi pemerintah pusat. Pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait siklus akuntansi dari pemerintah pusat. Adapun anggota kelompok kami yang beranggotakan saya Muhammad Zidan dan teman saya Anissa, Irma, dan Maharani. Adapun pokok bahasan yang akan dijelaskan pada video kali ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada definisi akuntansi. Akuntansi secara umum didefinisikan sebagai suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasi, mengolah, menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Terdapat 3 tahapan pokok dalam siklus akuntansi, yaitu tahapan input, tahapan proses, dan tahapan output. Tahapan input ini merupakan tahapan di mana dalam mencatat dokumen atau transaksi sesuai standar akuntansi. Hasil utama dari tahapan input ini yaitu jurnal. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahapan proses, merupakan tahapan untuk mengklasifikasikan jurnal keuangan. Yang selanjutnya dicantumkan dalam buku besar. Sedangkan tahapan output yaitu tahapan yang menghasilkan sebuah laporan keuangan. Untuk siklus akuntansi sendiri, yang pertama dimulai dari menganalisis transaksi, yang kedua yaitu membuat jurnal, yang ketiga yaitu memposting ke buku besar, yang keempat yaitu menyusun neraca saldo, yang kelima yaitu membuat jurnal penyesuaian, yang keenam yaitu menyusun neraca saldo setelah disesuaikan, yang ketujuh yaitu menyusun laporan keuangan, yang kedelapan yaitu menyusun jurnal penutup, dan yang sembilan atau yang terakhir yaitu menyusun neraca saldo setelah penutupan. Siklus yang pertama yaitu analisis transaksi. Tujuan dari analisis transaksi ini yaitu untuk mengidentifikasi jenis-jenis akun yang terkait dan kemudian untuk ditentukan debit atau kredit pada akun tersebut. Urutan peristiwa dalam proses pencatatan dimulai dengan bukti transaksi. Bukti transaksi dapat berupa dokumen-dokumen sumber, misalnya surat permintaan pembayaran atau SPP, penerbitan surat perintah membayar atau SPM, penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Untuk langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal. Jurnal ini merupakan catatan kronologis yang sistematis atas seluruh transaksi keuangan sebuah entitas dan menggunakan metode double entry, di mana setiap transaksi ini akan dicatat di sisi debit maupun di sisi kredit. Jurnal ada 2 jenis, yaitu jurnal accrual dan jurnal kas. Jurnal kas ini mengakui atau mencatat transaksi saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran kas atau setara kas. Sehingga apabila transaksi tidak mempengaruhi akun kas, maka transaksi tersebut belum dicatat. Kemudian untuk jurnal accrual ini mengakui transaksi atau peristiwa saat terjadinya tanpa memperhatikan saat kas diterima atau belum. Gitu. Kemudian berikut ini merupakan contoh dari sebuah transaksi pada tanggal 1 Oktober 2022, yaitu dibuat SPP, SPM, atau SP2D sebesar 500.000 untuk biaya listrik. Di sini ini dilakukan penjurnalan oleh instansi dan juga bendahara umum negara. Jurnal instansi akan membuat 2 jurnal, yaitu jurnal accrual dan juga jurnal kas. Jurnal accrual, beban listrik didebit sebesar 500.000, kemudian beban yang masih harus dibayar di muka dikredit sebesar 500.000. Beban yang masih harus dibayar didebit sebesar 500.000 dan ditagihkan ke entitas lain dikredit sebesar 500.000. Untuk jurnal kas itu, beban listrik didebit sebesar 500.000 dan ditagihkan ke entitas lain dikredit sebesar 500.000. Kemudian penjurnalan yang dilakukan oleh bendahara umum negara juga ada 2 jurnal, yaitu jurnal kas dan juga jurnal accrual. Jurnal accrual ini diterima dari entitas lain didebit sebesar 500.000 dan kas dikredit sebesar 500.000. Kemudian untuk jurnal kas diterima dari entitas lain didebit sebesar 500.000, kas dikredit sebesar 500.000. Beban listrik didebit sebesar 500.000 dan ditagihkan ke entitas lain dikredit sebesar 500.000.
Untuk langkah selanjutnya yaitu memposting jurnal tadi ke buku besar. Buku besar ini merupakan kumpulan dari akun-akun yang digunakan oleh entitas dalam pencatatan sebuah transaksi. Buku besar ini dibagi juga menjadi dua, yaitu buku besar kas dan buku besar akrual. Buku besar kas ini terdiri dari akun-akun kas yang disajikan dalam pos laporan realisasi anggaran. Sementara buku besar akrual ini terdiri dari akun-akun akrual yang nantinya akan disajikan dalam pos laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Berikut ini merupakan format buku besar dilakukan oleh Bendahara Umum Negara. Juga ada dua buku besar, yaitu buku besar akrual dan buku besar kas. Kode akun di sini itu mengacu pada bagan akun standar atau BAS atau daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintahan pusat. Nama akun ini diisi dengan akun yang akan kita posting ke buku besar. Contoh jurnal saat ini. Jurnal yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara, bagian jurnal akrual, diterima dari entitas lain ini, kita posting ke buku besar, di debit sebesar 500.000. Kemudian kas di kredit sebesar 500.000 ini kita posting ke buku besar, di kredit sebesar 500.000. Nah, di sini 1 Januari ini merupakan neraca saldo awal. Jadi, neraca saldo akhirnya dari kas itu 500.000 dikurangi dengan 200.000, yaitu 300.000 di kredit. Untuk langkah selanjutnya yaitu menyusun neraca saldo. Neraca saldo merupakan suatu daftar yang menyediakan informasi keseluruhan data dari buku besar. Saldo pada neraca ini harus seimbang. Jika tidak, hal tersebut menandakan adanya kesalahan antara jurnal dan neraca saldo, sehingga neraca saldo ini disebut trial balance. Di sini, aset atau total aset ini harus sama jumlahnya dengan total kewajiban dan ekuitas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Siklus yang kelima adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini dibutuhkan untuk memastikan diterapkannya prinsip pengakuan pendapatan atau Revenue Recognition Principle dan prinsip perbandingan atau Matching Principle. Di dalam PMK nomor 212 garis miring PMK.05 tahun 2019, jurnal penyesuaian dibagi menjadi 7 jenis. Yang pertama, jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi pendapatan akrual. Yang kedua, jurnal penyesuaian untuk transaksi pendapatan deferral. Yang ketiga, jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi beban akrual. Yang keempat, jurnal akuntansi penyesuaian untuk beban deferral. Yang kelima, jurnal akuntansi penyesuaian untuk nilai aset setelah pengakuan. Yang keenam, jurnal akuntansi penyesuaian untuk nilai kewajiban setelah pengakuan. Yang ketujuh, jurnal akuntansi penyesuaian untuk ekuitas. Siklus yang keenam adalah neraca saldo yang disesuaikan. Neraca saldo yang disesuaikan adalah neraca saldo yang disusun berdasarkan akun-akun buku besar. Tujuan penyesuaian ini untuk membuktikan kesamaan saldo total debit dengan saldo total kredit di buku besar setelah jurnal penyesuaian. Untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan, kita dapat menggunakan neraca lajur. Langkah-langkah dalam penyusunan laporan sesuai dengan kertas kerja yang dibuat terdiri atas neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaian. Siklus yang ketujuh adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini dapat disusun secara langsung dari neraca saldo setelah penyesuaian. 3 laporan yang dapat dihasilkan dari neraca saldo setelah penyesuaian ada 3, yaitu LRA atau laporan realisasi anggaran, yang kedua LO atau laporan operasional, yang ketiga neraca. LRA ini disusun dari neraca saldo setelah penyesuaian kelompok rekening 4, 5, 6, dan 7.
LO disusun dari neraca saldo setelah penyesuaian dengan rekening 8 dan 9. Neraca disusun dari neraca saldo setelah penyesuaian kelompok rekening 1, 2, dan 3. Pengelompokan akun dalam penyusunan laporan keuangan digambarkan sebagaimana pada tabel di samping. Yang selanjutnya yaitu menjurnal dan memposting ayat jurnal penutup. Jurnal penutup berfungsi untuk menutup semua akun-akun yang bersifat sementara selama satu periode akuntansi, sehingga pada awal periode baru akuntansi berikutnya, akun dimaksud dimulai dengan saldo nol dan catatan yang baru. Akun bersifat sementara ini merupakan akun nominal, di mana akun ini digunakan untuk mencatat pengakuan. Akun-akun ini terdiri dari pendapatan LRA, pendapatan LO, belanja dan transfer ke daerah dan dana desa, beban LO, penerimaan pembiayaan, pengeluaran, pembiayaan, surplus atau defisit LRA, surplus atau defisit LO, dan transaksi transitoris. Transaksi transitoris merupakan transaksi atau aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang digunakan selain untuk aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Selanjutnya yaitu menutup akun-akun tersebut dengan mencatatnya pada posisi lawannya. Untuk akun pendapatan, laporan realisasi anggaran yang pada saat di jurnal berada di sisi kredit, maka ketika ditutup akan dicatat pada sisi debit. Untuk akun belanja, yang pada saat realisasi di jurnal pada sisi debit, maka ketika ditutup akan dicatat di sisi kredit. Begitu juga dengan akun-akun yang lainnya. Nah, berikut merupakan salah satu contoh jurnal penutup pada akun pendapatan LRA. Pada entitas akuntansi pelaporan pemerintah, Kementerian Negara, lembaga, dan PABUN, tidak ada jurnal akuntansi penutup untuk pendapatan LRA. Tetapi untuk jurnal akuntansi penutup pendapatan LRA pada kuasa BUN, untuk menutup saldo buku besar kas pendapatan LRA, itu ditutup ke surplus defisit LRA. Berikut merupakan gambar tabel buku besar akrual dan buku besar kas, di mana pada buku besar akrual ini tidak ada jurnal yang dilakukan. Sedangkan untuk buku besar kasnya ini terdapat jurnal debit pendapatan LRA dan kreditnya surplus atau defisit LRA. Berikutnya merupakan siklus akuntansi keuangan pemerintah, yakni siklus ini merupakan siklus secara sederhana yang dimulai dari jenis-jenis transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan dokumen sumber yaitu berupa SP2D atau surat perintah pencairan dana, SPJ atau surat pertanggungjawaban, SPP surat perintah pembayaran, SPM surat perintah membayar, atau dokumen lain yang dapat dibersamakan. Yang mana dokumen sumber ini akan dikategorikan menjadi bukti penerimaan, bukti pengeluaran, dan juga bukti memorial. Jadi bukti-bukti tersebut akan disusun jurnal LRA, jurnal LO, dan juga neraca, di mana dalam penyusunannya ini harus memperhatikan kebijakan akuntansi yang berlaku. Kebijakan akuntansi yang berlaku pada pemerintah itu menggunakan SAP atau standar akuntansi pemerintah. Setelah disusun jurnal tersebut, maka akan dikumpulkan ke dalam rekening yang nantinya akan dirinci lebih lanjut. Setelah itu akan menghasilkan beberapa laporan keuangan, yakni ada laporan realisasi anggaran, LRA, laporan perubahan SAL, terus ada laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Sekian dari kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.